selamat tahun baru 2021 buat teman-teman semua. Saya yakin di minggu pertama tahun 2021 semuanya masih bersemangat. Saya undang teman-teman buat bangkit berdiri. Kita akan satukan hati, berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat di minggu yang baru, di tahun yang baru Tuhan. Kami bersuka cita, kami masih boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan pujian dan juga penyembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau bekerja Tuhan melalui firman-Mu juga yang akan disampaikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang ada di tengah-tengah kami, memenuhi kami dengan hadirat-Mu, dan kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, haleluya. Sekali lagi yang siap memasuki tahun 2021 dengan penuh semangat, kita mau kasih sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, haleluya. Haleluya, pagi hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan itu baik, amin. Kasih setianya gak pernah berubah buat kita. Kalau hari ini kita ada di tahun 2021, itu semua karena rahmat Tuhan yang selalu baru buat kita, amin. Sama-sama kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama kita mau kasih yang terbaik hari ini.
Sungguh begitu besar, begitu dalam kasih setiamu buat setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami, Engkau membuat kami bertahan. Bahkan kalau kami hari ini ada, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Dalam kesesakan kami, dalam kekurangan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, tapi Engkau memberikan kami kemampuan. Sampai hari ini kami boleh ada. Berdiri untuk mengangkat tangan kami, memuji dan menyembah-Mu. Sungguh besar Engkau. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama sejenak kita mau renungkan betapa kebaikan Tuhan. Betapa kedahsyatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh yes. Engkau Allah Immanuel yang berjalan bersama kami, Allah yang beserta dengan kami dan tidak pernah lepaskan tangan kami. Engkau yang memberikan kami pengharapan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. We thank you Jesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah,
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur di minggu yang pertama kita boleh hadir dan menikmati apa yang menjadi pengorbanan Tuhan dalam tiap kehidupan kita. Sehingga kita percaya apa yang Dia sudah siapkan untuk kita lewati, tentunya dengan segala kasih yang luar biasa. Dia katakan tiap kali kita makan roti dan minum tawan yang berisi anggur, kita boleh mengingat apa yang menjadi pengorbanannya, apa yang menjadi kasihnya. Mari kita angkat roti ini dan anggur. Bapa, kami percaya roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman yang Kau juga katakan, inilah tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan melalui pengorbanan-Mu. Tubuh yang utuh yang sempurna terpecahkan bagi kami. Darah yang adalah nyawa-Mu sendiri Kau curahkan bagi setiap kami untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah roti dan anggur yang di tangan kami ini dengan iman kami percaya ini tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil roti ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa. Kita mau pecahkan dan kita mau angkat di hadapan-Nya. Kita percaya inilah tubuh-Mu ya Bapa. Roti yang Kau bagikan kepada murid-murid-Mu sebelum Kau tergantung di kayu salib menyerahkan hidup-Mu. Tubuh yang terpecahkan seperti apa yang menjadi pemisah kami dengan Engkau ya Bapa. Persatukan dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang hancur, tubuh yang dikorbankan bagi kami, supaya kami boleh melekat kembali dengan Engkau. Supaya kami boleh berbuah lebat, supaya kami boleh menikmati hari kehidupan kami. Dengan segala kebenaran janji-Mu, hari lepas hari. Dan kekuatan daripada Tuhan senantiasa selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengingat apa yang menjadi pengorbanan tubuh-Mu pada hari ini. Dan kami bersyukur dan kami mau makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Kami angkat tahun perjamuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Darah yang sudah menyucikan, menguduskan kami. Darah yang sudah menjadi meterai dalam hidup kami. Darah juga yang sudah menghapus segala kutuk dosa kesalahan kami. Darah juga yang sudah meteraikan kami menjadi anak-anak-Mu sehingga kami layak bagi Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh sambut akan darah-Mu ini. Di dalam nama Bapa yang penuh kasih, yang merelakan anaknya mati bagi setiap kami. Kami mau sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, hanya pengorbanan-Mu yang sanggup memulihkan kami. Hanya pengorbanan-Mu Tuhan, untuk kami menikmati akan kasih-Mu yang besar. Hanya melalui pengorbanan-Mu hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu nyata bagi kami. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami menjadi sesuatu yang sia-sia. Biar pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk apa yang sudah kami ingat kembali. Pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus segala dosa kesalahan kami sehingga kami boleh menikmati hidup yang baik. Kami bersyukur kami boleh masuk tahun 2021. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu senantiasa ada bagi kami. Engkau yang adalah Immanuel ya Yesus. Allah yang berserta dengan kami senantiasa nyata bagi kami. Pimpin terus senantiasa dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah pagi ini kalau kami boleh dengar firman-Mu, biarlah ini menjadi bagian daripada apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah sikap yang benar di dalam kami melalui hari kehidupan kami, membuat hidup kami tidak akan sama lagi. Membuat hidup kami boleh menikmati segala janji kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirman-Lah melalui hamba-Mu. Sempurnakan tiap kata-kata yang keluar bibir hamba-Mu, serta dengan segala kuasa-Mu, sehingga segala apa yang kami dengar, kami boleh dapat menerimanya, dan kami boleh mampu melakukannya, karena Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita dengar satu news untuk kita semua pada pagi hari ini. Halo MDCers, selamat hari Minggu. Sekarang, mari kita saksikan news untuk minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, seluruh keluarga besar GKPB MDC Lipo Cikarang menyambut kehadiran Anda. Anda dipersilakan untuk mengisi formulir di QR Code berikut untuk mendapatkan bingkisan menarik. Selamat datang, Anda bukan orang asing di tempat ini. MDCers, berikut kami sampaikan jadwal ibadah online di YouTube channel MDC Lipo Cikarang untuk minggu ini. Persekutuan Happy Heart 23 Desember 2020 sampai 6 Januari 2021 diliburkan. Ibadah Image diadakan melalui Zoom online setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Impactors yang mau ikut dapat menghubungi Kak Zeva di 0878 8876 5957. Doa Oasis diadakan setiap hari Selasa pukul 11:30 siang. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Seluruh jemaat diharapkan dapat bergabung di ibadah ini. Kesan dapat MDCers adakan secara online melalui platform-platform seperti Line, Zoom, FB Messenger, dan lain sebagainya. Light Generation diadakan melalui Zoom online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kak Hana di 0813 8060 5380. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya selama ibadah berlangsung. MDCers yang memerlukan informasi dan bantuan dapat menghubungi ketua kesan terdekat, sekretariat gereja, atau para DPJ kita di nomor telepon berikut ini. Bapak Thomas Endang Raharja di 0812 9360 077. Bapak Hardi di 0878 7738 8714 dan Saudari Lea di 0817 6611 625. MDCers yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menopang semua jemaat dalam doa, gereja telah menyediakan hotline prayer dengan nomor
0821 1146 8600. Kami siap melayani setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan kepada kami. Sekian MDC News untuk minggu ini. Sekarang, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Endang Raharja. Selamat hari Minggu and you are blessed. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat memasuki tahun 2021 dengan keadaan yang sehat, dan tentunya banyak hal-hal yang kita boleh lewati di tahun 2020. Ada satu masa yang orang katakan masa yang sangat berat di tahun 2020. Memang di awal pandemi semua berkata bahwa tahun 2020 menjadi tahun tantangan yang besar untuk setiap orang harus bisa bertahan melewati tahun 2020. Kita bersyukur kita sudah lewati tahun 2020 dan kita sudah ada di tahun 2021. Ya, waktu begitu cepat dan hari ini dalam minggu yang pertama kita akan sama-sama tentunya juga membahas tema-tema yang baru yang sehubungan dengan keadaan dan tentunya apa yang kita harapkan juga di tahun 2021 yang diproyeksikan dari tahun 2020, bagaimana kita melihat tangan kasih Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kita, ya. Saya percaya tentunya ucapan syukur yang senantiasa harus ada dalam hidup kita. Tahun 2021 ini sebagai tema tahunan kita sudah ya tentunya didoakan dengan beberapa teman pengurus semua. Kita memutuskan kita mengambil satu tema determination, yaitu tahun penentuan. Di mana penentuan bukan Tuhan tentunya menentukan, ya Tuhan menentukan kita seperti yang saya sampaikan di awal tahun. Tuhan menentukan bagaimana Dia datang ke atas muka bumi ini untuk memberikan kita hidup yang bagaimana dikatakan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan bukan hanya bicara soal materi, uang, tetapi tentunya banyak hal yang kalau kita boleh bungkus menjadi satu kata, tentunya akan segala kasih karunia atau anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di tengah tantangan, masalah, persoalan tentunya kalau kita berbicara tentang kelimpahan, suatu yang sulit, tetapi yang luar biasanya kita berjalan dengan Tuhan, dalam masa sulit apapun, kelimpahan senantiasa sudah menjadi bagian kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi setiap kita. Yang tidak memandang tentunya keadaan, waktu atau apa. Saya percaya perkenanan Tuhanlah dalam kehidupan kita yang membuat kita mengalami hidup yang dipenuhi dengan janji Tuhan. Nah, maka dari itu kata penentuan atau determination tentunya bagaimana kita bertekad hati. Bertekad hati.
untuk kita dikatakan meraih sesuatu yang indah atau keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu yang sudah lalu, ya. Tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang berat, banyak mungkin kehilangan, bahkan ada yang mungkin kehilangan orang yang dikasihinya, ya. Kita kehilangan juga saudara kasih kita, ya, Inyo, yang pada waktu lalu juga sering megang kamera. Terakhir ada sakit sesak nafas, dirawat beberapa waktu dan Tuhan izinkan untuk dipanggil pulang. Ya, kita juga kehilangan dan tentunya apa semuanya ini tidak membuat kita berkata bahwa di mana Tuhan atau apa, kita percaya Tuhan tetap ada menyertai kita, ya, Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, sehingga apapun yang terjadi kita percaya. Di tahun 2021 yang kita masuki, kita punya satu harapan yang kita membuat satu penentuan untuk satu target-target dalam kehidupan kita, karena kita percaya di situ pun Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita, Tuhan tetap ingin kita setia dan kita percaya kepada Dia, ya. Sehingga apa yang menjadi janjinya senantiasa juga akan nyata dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Secara pribadi saya pun optimis banget masuk tahun 2021, seperti Bapak Presiden kita juga menyatakan tahun 2021 ini menjadi tahun recovery, tahun pemulihan. Tapi saya ingin mengajak kita juga menentukan bukan hanya pemulihan, tetapi kita meraih apa yang jauh lebih besar yang kita tentunya akan tetapkan di hari-hari kita ke depan. Nah, di bulan Januari ini kita mengambil satu tema, ya, In God We Trust. Kalau saudara ingat kata ini mungkin ingat US dollar, ya. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Pada Tuhan kami percaya, dan minggu pertama ini kita masuk satu tema Believe in Him atau percaya kepadanya. Ya, kita percaya kepadanya. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena saya ingin mengajak di awal minggu di tahun yang baru ini. Mengajak mendasari semua setiap langkah hidup kita berdasarkan kita percaya kepada Tuhan. Percaya, ya. Jadi hanya kepada Tuhanlah kita percaya. Karena sebagai orang percaya sekalipun, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang dikatakan sudah hidup benar sekalipun, yang namanya masalah atau tantangan hidup tentunya bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bebas dari masalah yang namanya cobaan atau tantangan dalam hidup kita. Saat kita berjalan dengan Tuhan, kadang-kadang seperti apa yang pernah dialami oleh para murid, yaitu mereka menghadapi angin sakal. Iya kan? Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberangi Danau Galilea. Mereka berjalan dengan Yesus. Ditambah lagi mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung. Masalah untuk di air, menyeberang dengan kapal, buat mereka gak ada masalah. Tetapi kita melihat badai yang datang, angin sakal yang datang, menerpa mereka, membuat mereka dibayang-bayangi dengan kematian. Mereka berusaha. Memang sepertinya manusia demikian, saudara. Iya. Di tengah badai, di tengah tantangan, manusia berusaha untuk keluar dari malapetaka. Sampai kadang-kadang manusia lupa bahwa ada Yesus yang menyertai mereka. Ada Yesus yang menyertai kita. Kita kadang-kadang lupa. Di tengah malapetaka kita ingin berusaha semampu kita untuk kita keluar dari malapetaka itu. Sampai kita kadang lupa Tuhan. Baru terakhir setelah kita tidak mampu, setelah kita sepertinya kematian ya udah setengah selangkah lagi dalam hidup kita, kita baru ingat, iya ada Tuhan. Mereka juga baru ingat para nelayan itu. Bahwa ada Tuhan yang mengajak mereka. Ada Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang Danau Galilea. Semestinya kalau mereka mengenal akan Yesus, mereka tidak akan berkata satu perkataan yang menurut saya seharusnya tidak perlu mereka katakan
Apa yang mereka katakan? Di dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 kita bisa baca cerita ini. Ada satu perkataan yang saya anggap bahwa ini seharusnya bukanlah perkataan untuk murid-murid Yesus yang mengenal tentang Yesus. Apa yang dikatakan? Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus yang mengajak. Tapi dibiarkan sampai tertidur. Pada waktu tidak bisa berbuat apa-apa, baru datang kepada Yesus, bangunin Yesus dengan satu perkataan, dikatakan tolonglah. Iya. Dan dia berkatanya Tuhan loh. Dia tidak memanggil Yesus yang dia kenal anak tukang kayu. Tapi dia memanggilnya Tuhan. Berarti dia tahu itu Tuhan. Tapi kok ada satu perkataan selanjutnya dikatakan kita binasa. Kok sesuatu yang negatif ada dalam pikirannya. Sesuatu yang gak yakin bisa menikmati hidup bersama dengan Yesus. Yang membuat dia tidak tenggelam karena Yesus sendiri yang memerintahkan untuk berlayar bersama-sama. Yesus yang sudah menetapkan satu tujuan. Yesus yang sudah menunjukkan caranya yaitu harus naik perahu. Kenapa takut binasa? Ini yang kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan. Kita sudah hidup dalam firman-Nya. Dalam arti kata kita sudah mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi pada waktu masalah persoalan atau malapetaka datang dalam kehidupan kita. Apakah kita menyertakan Tuhan? Apakah kita juga berkata, kita binasa. Matilah kita, bangkrutlah kita, beginilah begitu. Yang negatif saudaraku, yang keluar dari pikiran kita. Berapa banyak waktu dalam masa pandemi, kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita, berdoa setiap hari. Tetapi kalau orang berkata tentang COVID begini, begitu, apa yang jadi pikiran kita? Ada orang yang sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah terus. Sampai kemarin saya ucapin tahun baru, selamat tahun baru, saya tanya, Pak udah mulai keluar, udah mulai usaha. Aduh enggak, kata Mas, saya di rumah aja katanya. Udahlah, di rumah aja nikmati aja katanya, walaupun udah bosen. Waduh, saya bilang usaha, ya sedapatnya aja dari rumah katanya. Sudah ngeri juga, orang itu udah pelayanan juga. Saya bilang pelayanan gimana? Aduh enggak deh, katanya saya di rumah aja. Sepertinya enggak ada lagi yang dibuat. Dan kita baru berkata, Tuhan tidak menyertai kita. Kalau keadaan makin menurun, ekonomi menurun, dan tidak bisa melayani, apa kita katakan salah Tuhan? Sementara kita punya Tuhan, tapi kita biarkan Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita. Tentunya kita harus bertanya kepada diri kita. Karena ini harus kita tentukan dalam kehidupan kita. Di tengah masalah, tantangan, malapetaka yang mungkin mengancam kita. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Nah, murid-murid dikatakan mereka melakukan sendiri sebisanya. Pada waktu bayang-bayang kematian itu makin dekat, seakan baru cari Yesus. Dan imannya adalah juga iman mati, saudara. Saya berharap kita tidak begitu dalam hidup kita. Tahun 2020 kita sudah lewati, kita bersyukur, kita masih hidup, kita masih punya apa yang ada. Dan kita taruh satu langkah kehidupan kita, satu target dalam kehidupan kita. Bahwa tahun 2021 akan lebih baik. Karena Tuhan ada bersama dengan aku. Kalau aku sudah melewati tahun 2020, aku percaya. Tahun 2021 pun aku lewati dengan sesuatu yang luar biasa. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ada seorang juga yang bernama Ayub. Saudara, saya tidak baca tentang Ayub, ya saudara, ada 42 pasal. Saya percaya saudara sudah hafal cerita Ayub, tapi ada beberapa ayat yang saya ingin pakai untuk bahan khotbah saya pagi ini. Untuk percaya kepada Tuhan, belajar dari seorang Ayub. Murid-murid berjalan, tapi dengan sikap yang seperti itu, yang tentunya kita tidak mau. Tapi kita mau belajar dari seorang yang bernama Ayub. Yang dalam hidupnya pun ada bayang-bayang kematian yang luar biasa. Dikatakan seluruh hartanya habis. Ternaknya, hasil ladangnya, semua habis.
Bahkan punya anak semuanya, tidak satu pun yang masih hidup, semuanya juga habis. Karena lagi mereka berkumpul mungkin rumahnya runtuh, tertiban semuanya dan mereka mati. Dijarah habis-habisan. Bayang-bayang kematian ada dalam kehidupannya. Kenapa saya katakan bayang-bayang kematian? Kehilangan harta semua, kehilangan anak semua. Sebagai orang yang saleh, apakah dia tidak komplain dengan Tuhan? Kalau kita jadi Ayub, Tuhan aku udah hidup saleh, hidup benar, tapi kenapa anakku, hartaku semuanya habis? Ditambah lagi ujian yang dia ambil melalui pencobaan daripada si jahat iblis. Di mata Tuhan, Ayub orang yang beriman. Tapi di mata iblis beda. Karena iblis berkata, terang aja Tuhan, Ayub setia sama kamu jadi orang saleh. Karena hidupnya engkau berkati. Dan Tuhan katakan, ya silakan kamu buktikan kesalehan dari Ayub. Tapi ingat, hanya nyawanya jangan. Dan ditambahkan lagi dikatakan satu baras penyakit yang bisul-bisul, yang begitu panas dikatakan. Sampai gatalnya itu harus pakai pecahan piring atau apa ngegaruknya. Saya bayangin badannya, mukanya, kepalanya udah kayak apa. Sampai dikatakan ketiga temannya, bahkan mungkin istrinya tidak lagi mengenal dia. Kira-kira kalau dia tidak kuat-kuat imannya, tidak percaya sungguh kepada Tuhan, tidak pernah mengalami hidup hari lepas hari dikatakan dekat dengan Tuhan, tentunya pemikirannya jadi berbeda. Saya katakan bayang-bayang kematian juga ada lagi. Dan dalam kehidupan Ayub mungkin selangkah lagi pun dia juga akan berkata, kalau engkau udah ambil semuanya sekarang aku kayak gini, udahlah Tuhan ambil aku nyawaku. Bisa aja punya berpikiran mungkin bunuh diri dan segala macam. Udah apalagi yang diharapkan. Istri sudah tidak menghargai dia. Teman-teman selalu menyalahkan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai hubungan yang luar biasa, yang menentukan hidup dengan kedekatan dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia berkata dalam Ayub 42 ayat 2. Ini saya suka sekali ayatnya. Ini berkata, aku tahu kata Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya katakan Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita, bukan? Rencana yang baik dikatakan ada padanya, ada di tangannya. Siapa yang bisa ambil rencana yang baik atas hidup kita? Yang ada di tangan Tuhan, siapa yang bisa ambil? Dunia bisa ambil? Enggak bisa, saudara. Dan rancangan Tuhan itu baik bagi setiap kita dan ada di Tuhan. Siapa yang bisa ambil? Kecuali kita sendiri yang menolaknya. Kita sendiri yang tidak mau. Apa yang ditentukan Tuhan, kita tentukan juga dalam kehidupan kita menjadi jalan hidup kita. Nah ini, Ayub katakan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Nah ini yang harus menjadi dasar dari kehidupan kita. Kita mungkin berkata, seperti Ayub mungkin berkata, Tuhan, kenapa kalau engkau betul-betul mengasihi aku, engkau betul-betul ada, kenapa anakku harus mati? Kenapa hartaku harus habis? Kenapa rumahku harus terbakar? Kenapa, berapa banyak orang di tengah masalah persoalan selalu ditanya kenapa. Saudaraku, pada waktu kita bertanya kenapa, saudaraku tidak akan ada jawabannya, saya ingin katakan. Di tengah masalahmu, di tengah persoalanmu, di tengah malapetaka yang kau alami, kalau kita bertanya mengapa kepada Tuhan, tidak akan selesai. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menekuni setiap perjalanan hidupnya sampai selesai di atas kayu salib. Dan dia tidak bertanya kepada Bapa. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Cuman itu. Dia cuma bertanya. Cuman itu. Karena dia tahu dia berdosa. Bapa. Tetapi dia tidak pernah bertanya lagi yang lain.
yang dia cuma berkata, it is finished. Semua sudah selesai. Karena dia tahu itu menjadi bagiannya. Selebihnya adalah pada Bapa. Ini menjadi sesuatu yang tentunya luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Ayub tidak pernah komplain. Ayub tidak pernah menuntut dan bertanya apa-apa. Sampai dalam keadaan hancur sekalipun secara tubuh. Di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, sebagai orang yang percaya. Ya, Ayub orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang saleh kepada Tuhan. Juga bisa menderita, saudara. Bahkan satu penderitaan yang bukan dikatakan karena kesalahan kita. Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Bukan karena kesalahan kita. Bisa saja terjadi dikatakan malapetaka atau permasalahan. Dan yang kedua, kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil dalam hidup kita. Kita sudah hidup benar nih saudara. Tapi ada orang yang tidak suka dengan kita. Orang yang iri hati mungkin. Orang yang ingin kedudukan kita. Yang mempersalahkan kita. Bahkan menuduhkan segala sesuatu yang salah. Kan kita katakan gak adil nih hidup. Tapi bisa aja terjadi saudara. Maka dari kita harus ingat. Apa yang Tuhan sendiri katakan. Bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Baik pada orang yang benar maupun orang yang salah. Hujan, matahari diberikan dikatakan juga kepada orang yang jahat juga kepada orang yang baik. Orang yang benar juga orang yang salah. Bisa aja terjadi. Tetapi tentunya kita berpegang kepada Tuhan. Seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak dikatakan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini yang menjadi perbedaan. Orang baik, orang jahat dikatakan mengalami hal-hal yang sama. Bisa aja malapetaka terjadi, persoalan terjadi. Tetapi bagi dikatakan orang benar, kemalangan mungkin banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah ini yang tentunya harus kita pegang. Dari Ayub ini kita belajar 3 hal yang luar biasa. Yang tentunya harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Untuk kita dikatakan bisa melewati tahun 2021. Menjadi tahun yang luar biasa bagi setiap kita. Saya punya iman saudara. Tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Betul. Ini bukan saya karena ingin mengajak saudara terbangun iman. Bukan. Secara pribadi saya ingin katakan. Punya iman. Tahun 2021 menjadi satu tahun yang jauh lebih baik. Dan saya percaya juga dalam tiap doa saya. Mendoakan tiap jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Biarlah kami mengalami tahun 2021 ini. Menjadi tahun yang jauh lebih baik. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Yang sudah kami lalui. Dan saya yakin itu. Ya. Yang pertama. Apa yang Ayub berikan contoh bagi setiap kita. Di tengah malapetaka. Dia hidup sebagai orang yang saleh. Walaupun dikatakan sekelilingnya itu tidak mendukung dia. Tidak ada satupun seakan-akan celah untuk dia bisa mendapatkan pertolongan. Yang pertama yang saya melihat adalah Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan. Bisa gak dalam kehidupan kita? Di tengah malapetaka. Di tengah persoalan. Di tengah tantangan yang ada. Kita tetap memuji Tuhan. Dan Ayub memberikan contoh. Sehingga ini menjadi catatan di dalam Alkitab. Kalau cerita Ayub dalam hidupnya itu tidak benar, tidak mungkin ditulis dalam Alkitab. Saya baca cerita Ayub lagi. Saya percaya ini yang menjadi contoh bagi setiap kita. Di tengah malapetaka, tantangan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dia tetap memuji Tuhan. Iya. Walaupun ada teman-temannya yang menasihati dia, Ayub mungkin kamu masih berdosa begini, mungkin ada hal begini, mungkin masih ada nasar kali yang kau belum bayar atau segala macam. Ayub sepertinya semua sudah diberesin.
Tetapi orang masih menyangka seperti itu. Awalnya dia terpengaruh. Belum lagi istrinya memberikan nasihat yang tidak baik. Ayub, engkau sudah dibuat begitu oleh Allah. Engkau masih mau menyembah Allah? Dia berkata, apa lu udah gila ya? Suruh menyangkali Tuhan. Dan ada ayat berkata, ya dari kita gak punya apa-apa, lahir gak bawa apa-apa, ya pulang dalam keadaan sekarang gak ada apa-apa, itu juga hak Tuhan kok. Saudara, bisakah kita punya iman yang seperti itu? Tetap memuji Tuhan. Dengan masih mempunyai, bisa makan, bisa pakai, dan bisa masih ada dengan apa yang ada. Bisa gak kita masih tetap memuji Tuhan, saudaraku? Saya melihat ada keteguhan hati di dalam diri Ayub. Ini yang perlu kita pelajari. Kita harus mempunyai hati yang teguh. Untuk kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai hati yang teguh, yang tidak terpengaruh dengan apa yang ada. Baik lingkungan kita, baik keadaan, baik perkataan orang. Kalau firman Tuhan berkata A, kita pegang A. Pada firman Tuhan menyuruh kita B, pegang B. Walaupun nyatanya seperti bagaimana kita belum tahu, kita berbicara iman. Ayub tetap pegang apapun keadaannya. Dia tetap pegang Tuhan. Walaupun orang ngomong gimana. Sampai dikatakan sampai aku lupa Tuhan. Sampai dia kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai Ayub. Sampai berkata, ampuni teman-teman kamu. Dia menemukan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Wow, Yesaya 26 ayat 3 berkata. Yang hatinya teguh, kaunya besar, saudaraku. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau, maksudnya Tuhan, jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah dikatakan apa? Ia percaya. Jadi dikatakan hatinya teguh, hati Ayub begitu teguh. Tuhan jagai dia. Saudara, saya percaya apapun dalam hidup kita. Malah petaka sebesar apapun dalam kehidupan kita. Kalau hati kita teguh. Tidak terpengaruh dengan segala keadaan. Tidak terpengaruh dengan segala perkataan orang. Lakukan bagian kita. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan. Dikatakan Tuhan akan jaga kita. Ini suatu dasar yang betul-betul harus ada dalam hidup kita. Untuk kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Iya kan? Saya di akhir tahun sempat film nonton, saudara. Ada seorang bapak yang mempunyai 3 orang anak. Anak yang kecil pada waktu pelesiran diculik. Dan akhirnya kedapatan anaknya dibunuh. Sejak hari itu dia ke gereja. Dia tidak lagi bisa mengangkat tangan. Sementara anak istrinya menyembah Tuhan, nyanyi untuk Tuhan. Dia lihat foto Tuhan yang baik, menebus dosa manusia dengan penuh kasih. Dia tidak lagi bisa, dingin terhadap Tuhan. Karena apa? Dia berkata, kalau Tuhan baik, kenapa anakku diculik dan dibunuh? Dan dia punya kerinduan untuk bertemu dengan yang menculik, membunuh. Dia ingin bunuh kembali. Dikatakan hidup baru puas. Dia tidak lagi pikirkan anak yang lain, pekerjaan dan segala macam yang adalah dendam. Hancur hidupnya. Sampai satu kali dia menemukan kebenaran. Dia dapat penglihatan, anaknya berbahagia di surga bersama dengan Tuhan. Dikatakan kalau engkau sebagai manusia bisa mengasihi anakmu, Tuhan lebih mengasihi. Sampai ada satu proses dia harus mengampuni, melupakan semua apa yang ada. Dirinya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Rupanya kedua anak yang lain pun sedang mengalami depresi karena apa? Karena ada ayah yang salah di dalam hidup. Wow, film yang bagus, saudara. Ya. Ini suatu yang luar biasa yang sering kita juga alami. Di tengah-tengah masalah, persoalan petaka yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama kita salahkan adalah Tuhan. Tanpa kita sadari. Coba yang paling gampang.
Di tengah masalah persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Bisa gak kita berdoa dengan baik? Kalau di tengah masalah persoalan, berdoa sekalipun yang kita ingat apa? Masalah kita yang besar, bukan Tuhan yang besar. Sehingga kita memuji Tuhan pun kita tidak bisa. Kita menyembah Tuhan pun, saudaraku, tidak keluar tulus dalam hati kita. Tidak ada ketulusan. Maka dari itu saya melihat sebagai seorang Ayub, yang pertama teguh hatinya, yang kedua adalah tulus hatinya. Dia percaya dengan tulus. Walaupun semua terjadi dalam kehidupannya, dia menerima segala kemalangan yang ditimpakan, dikatakan di atasnya. Dia terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, dikatakan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Orang yang tulus hatinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tulus, teguh, tulus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Teguh, tulus, tapi kalau tetap nggak percaya, percaya kan kita harus bertindak. Iman tanpa tindakan kan nggak ada gunanya. Percaya kepada Tuhan, kalau nggak ada tindakan, percuma. Berarti dikatakan kita harus tetap percaya, yaitu apa? Bertindak. Bertindak dalam arti kata hidup menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bagaimana? Terus berdoa. Terus baca firman Tuhan. Setiap apa yang Tuhan firmankan mungkin kita berkata mana mungkin. Saudara, tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Karena apa yang dia tuliskan itu yang mampu kita untuk lakukan. Dan tidak ada pencobaan yang melebihi daripada apa yang menjadi kemampuan kita. Luar biasa kan? Janjinya kita mampu untuk melakukan. Dan tidak ada dikatakan segala tantangan, masalah yang melebihi dari kemampuan kita. Berarti kemampuan kita itu selalu ada di atas daripada masalah kita. Perhatikan baik-baik. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, itu selalu ada di atas segala masalah persoalan kita. Maka Tuhan katakan jangan pernah menyerah. Don't give up. Percaya terus kepada Tuhan. Di tengah tantangan masalah persoalan, Ayub tetap percaya dikatakan kepada Tuhan. Iya. Sekalipun dia tidak memahami bagaimana Tuhan akan memulihkan hidupnya. Saudara bayangkan pasal 1 sampai pasal 42 cerita Ayub itu bukan 42 menit saudara. Saya bayangkan juga bukan 42 hari, satu hari satu pasal seperti kita baca firman Tuhan. Bisa juga 42 bulan saudara. 42 bulan, 3 tahun ngalamin kegatelan tiap hari saudara. Mengalami hidup yang tidak menentu. Tahan gak kita kira-kira 3 bulan menghadapi kayak begitu? Gatal tiap hari, mau tidur susah, mau apa susah. Orang gak berani deket saudara. Mau ngapain? Udah gak bisa ngapa-ngapain saudara. 3 tahun misalnya, 42 bulan. 3 tahun, 3 bulan setengah ya. 3 tahun setengah loh. Saudara. Kalau 42 tahun kelamaan deh. Tapi Ayub bertahan. Sampai Tuhan memulihkan hidupnya. Lipat kali ganda Tuhan kembalikan. Anak-anak yang lebih cantik dan lebih ganteng. Wow, keren saudara. Ini saya belajar. Ini kita belajar. Pada waktu kita closer, kita dekat dengan Tuhan, saudara. Apapun yang terhilang dalam kehidupan kita di tengah malapetaka persoalan. Kalau kita tetap bertahan, hati kita teguh tulus, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan gantikan apa yang terhilang dalam kehidupan kita. Bahkan lipat kali ganda. Saya nggak bisa saksikan, tapi saya berani katakan karena saya mengalami. Saudara, ini satu hal yang luar biasa.
Dan Daud pun menuliskan dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ya, 1 Samuel 30 ayat 6. Pada waktu dikatakan masalah di Siklak. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Keren, saudara. Orang-orang berkata, Daud ikut lu sial. Masalah terus. Ini sekarang harta benda kita dijarah orang-orang Amalek. Istri anak-anak kita semua cuma dibawa mereka. Sekarang mau kemana kita mencari mereka? Mereka hendak membunuh Daud. Mereka udah kesel dengan Daud. Tapi yang dilakukan oleh Daud apa? Dia tidak memikirkan anak istri yang hilang. Dia tidak memikirkan harta benda yang hilang. Yang hanya dipikirkan apalah rencana Tuhan dalam hidupku. Apa ke depan yang harus aku lakukan Tuhan? What next? Ini yang penting. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetap percaya pada Tuhan. Dan minta terus pengarahan Tuhan. Di tengah-tengah engkau menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupmu. Dan Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan sudah sediakan pertolongan. Karena satu ada orang Amalek. Yang sakit ditinggal oleh rombongannya. Menjadi kunci jawaban bagi semuanya. Pertolongan Tuhan kadang-kadang nyeleneh, saudara. Tapi pada waktu kita percaya pertolongan Tuhan yang nyeleneh itu. Yang kita tidak masuk dengan akal pikiran kita. Tetapi itu yang menjadi jawaban bagi hidup kita. Amin. Mau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah kita alami. Believe in Him. Percaya kepadanya. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh terima kasih Tuhan. Kayak bersyukur untuk kasih-Mu. Kayak bersyukur untuk kemurahan-Mu. Bapak Ibu saya ingin kita bangkit. Kita mau buka hati kita. Kita awali minggu ini. Dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang kau alami di tahun yang lalu. Semua sudah berlalu. Biarlah kita mensyukuri semuanya. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kalau ada engkau mengalami kemalangan, kerugian atau apapun dalam hidupmu. Singkirkan itu semuanya. Lupakan. Karena itu sudah berlalu. Engkau pikirkan pun gak ada gunanya. Tapi biarlah itu menjadi satu kenangan bagi setiap kita. Tapi mari kita lihat ke depan. Satu harapan yang baru. Percaya kepada Dia sepenuhnya. Dan Dia akan memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang seperti ini. Percaya bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup untuk membawa kita kepada hal-hal yang baru, yang jauh luar biasa. Mari kita katakan, tiada yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi setiap kita. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku ya Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanmu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan
dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, oh Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Bapak. Biarlah orang yang percaya membuka hatimu kepada Tuhan pagi ini. Naikkan doamu, seruanmu kepada Dia. Kalau hari-hari ini mungkin kau sudah menjauh, ada ketawaran hatimu kepada Tuhan, engkau boleh berdamai kembali dengan Tuhan. Percaya. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan membawa kita pada satu keadaan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Trust in Him. Believe in Him. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sudah kembali ke surga, tapi rohnya ada bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, sekiranya di tengah-tengah kami yang sedang mengalami kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan mereka, Tuhan sama pagi ini, biarlah sepulang dari tempat ini, hidup kami semua diubahkan. Kami menjadi orang yang percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Kami tidak akan ragu dalam tiap langkah hidup kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Segala janji-Mu ada bagi kami. Biarlah Tuhan kami terus percaya kepada firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh mulai kembali membaca firman-Mu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita mulai dengan komitmen kita untuk percaya kepada Tuhan, dengan kembali membaca firman-Nya setiap hari. Kita mulai sudah di dalam Januari yang ketiga. Coba mulai sedikitnya kita sudah membaca 3 pasal dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Kita mulai dari kitab Perjanjian Baru, mulai dari Matius 1, 2, dan 3. Setiap hari mungkin 1 pasal. Dan setiap hari kita awali juga dengan Mazmur. Sehari 3 kali. Kalau saudara sulit untuk membaca firman, saudara sulit untuk berdoa, pakai panduan ibadah harian yang kita ada. Sehingga firman yang kau baca dan kau renungkan ada rema-rema yang akan menjadikan kekuatan bagimu, menjadi sesuatu pegangan yang baru. Sehingga pada waktu engkau mengalami mungkin kelemahan, ada Roh Kudus mengingatkan firman, dan firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karena firman itu adalah janji bagi setiap kita, dan perintah untuk kita boleh lakukan. Terima kasih Bapa. Mau berdoa, kira berkat kasih anugerah-Mu ada bagi kami semua. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan kami. Tuhan berkati apa yang menjadi usaha kami. Tuhan juga berkati keluarga kami. Tuhan berkati mungkin juga studi kami. Tuhan berkati studi anak-anak kami. Tuhan ekonomi kami percaya Tuhan berkati dengan limpah. Bahkan kami percaya Tuhan Kau sudah memanggil kami untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati setiap kami. Ini kami Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami semua ya Bapa. Pakai kami menjadi alat-Mu bagi kesaksian, bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah segala kebenaran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu melalui setiap perubahan kehidupan kami yang kami percaya di tahun 2021. Engkau membawa kami naik bukan turun. Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor. Bahkan hidup kami menjadi jauh lebih baik keadaannya dibandingkan dengan hari yang lalu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah juga segala keluargamu. Suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua yang bersamamu. Bahkan setiap orang yang ada bersamamu diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham, demikian juga Dia memberkati hidupmu. Di mana orang yang bersama dengan Abraham diberkati, demikian juga orang yang bersama dengan engkau diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga apa yang menjadi pekerjaanmu, usahamu,
Diberkati juga setiap apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena mata Tuhan senantiasa tertuju kepadamu dan kemuliaan Tuhan tertuju kepadamu. Dan juga diberkati juga pelayananmu. Sehingga apa yang kau layani, nama Tuhan dipermuliakan. Lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga pelayananmu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pulanglah ke rumahmu. Bawalah berkat kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati boleh berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.